Bekerja secara legal di Australia pastinya memerlukan yang namanya lapor pajak setiap tahun. Kalau ada yang namanya excess, itu artinya teman-teman mendapatkan tax return atau uang kembali yang mana teman-teman bisa nikmati. Nah, di video ini saya akan ngebahas kesalahan-kesalahan umum apa saja yang sering dilakukan bagi orang yang melakukan tax return sendiri. Nah, seperti disclaimer yang saya berikan di depan bahwa video ini adalah panduan umum mengenai Australia, di mana saya bukan tax accountant atau financial advisor. Kalau teman-teman kepingin punya case tertentu yang mana kepingin konsul, teman-teman bisa konsul dengan mereka. Nah, karena video ini adalah tips umum ya, jadi teman-teman bisa mengetahuinya bahkan tanpa konsul dengan mereka. Keep watching. Kesalahan yang pertama yaitu tidak mendeklar semua income teman-teman. Let's say teman-teman bekerja di 5 tempat ya dalam 1 tahun. Tempat yang A, B, C, D, E. Katakanlah teman-teman WHV atau international student di mana ya udah deh bosen atau capek atau sebel sama bosnya gitu ya. Pindah gitu ya. Di tempat yang A sampai D teman-teman hanya bertahan 2 atau 3 minggu saja. Sementara di tempat yang E pada akhirnya gitu ya, finally bisa mendapatkan tempat yang oke untuk bekerja secara 6 bulan atau lebih, atau 8 bulan let's say. Nah, kemudian teman-teman hanya mendeklar pekerjaan yang E saja. Nah, itu tidak disarankan. Jadi, teman-teman harus lapor semua dari yang A sampai yang E. Terutama kalau teman-teman dibayar secara legal gitu ya, bukan cash in hand, di mana teman-teman ada pelaporan pajak di situ. Itu dari income pekerjaan. Kalau seandainya teman-teman bekerja subkontraktor dari misalnya cleaning atau misalkan melalui platform seperti Uber, Uber Eats, DoorDash, Deliveroo, pokoknya food delivery services kayak gitu, teman-teman mesti report kalau itu adalah juga bagian income dari teman-teman. Kemudian kalau teman-teman main trading gitu ya, main saham atau koin-koinan kayak cryptocurrency, main Bitcoin, buying, selling, atau trading lah gitu ibaratnya, dan teman-teman mendapatkan income dari sana, maka teman-teman harus declare juga. Kemudian kalau seandainya teman-teman dapat high interest atau dapat interest bunga bank gitu ya, itu juga teman-teman lapor gitu. Jadi semua income yang teman-teman dapatkan in total itu harus dilapor. Jadi ketika teman-teman tidak mendeklar semua income teman-teman dan kemudian ketahuan sama ATO, maka teman-teman bisa dapat kena penalti gitu ya atau didenda karena dianggap melanggar hukum. Nah, kemudian kesalahan yang kedua adalah melakukan tax deductions dari work-related expenses secara incorrectly. Jadi, apa itu work-related expenses, tax deductions? Jadi misalnya begini, teman-teman bekerja, kemudian teman-teman pakai seragam yang dari hospitality atau childcare gitu ya, teman-teman kerja di sana harus pakai seragam, di mana teman-teman menggunakan uang teman-teman untuk beli deterjen dan juga bayar bill listrik ya untuk mesin cuci dan mesin pengering mencuci seragam itu gitu ya. Nah, karena teman-teman menggunakan uang teman-teman untuk kaitannya bekerja gitu ya, itu kan ada hubungannya dengan work related expenses. Jadi itu bisa dimasukin ke dalam tax report atau tax return. Misalnya teman-teman bekerja sebagai kurir di mana teman-teman menggunakan uang pribadi teman-teman sebagai bensin, di mana teman-teman sedang on duty bekerja mengantar satu barang A ke destinasi A, dari destinasi A ke destinasi B, itu kan butuh bensin. Dan kemudian bayarnya pakai uang teman-teman, gitu ya. Nah, itu, uang bensin itu adalah teman-teman bisa deduct. Atau misalnya teman-teman WFH, kerjanya dari rumah. Dan ketika WFH itu biasanya orang IT gitu ya, yang pada pertama kali pandemi itu dirumahkan gitu ya, mereka mesti punya setup meja,
terus juga komputer, terus juga peralatan yang bisa mensupport pekerjaannya mereka, maka itu bisa jadi deduction. Jadi seperti itu ya kurang lebih teman-teman tahu gambarannya. Jadi penting untuk menyimpan bukti invoice atau receipt. Jadi kalau teman-teman misalnya sampai bills yang gede-gede gitu ya, kayak bensin apa segala macam, itu kumpulin aja gitu. Jadi ketika dikumpulin semuanya, teman-teman bisa masukin itu ya ke tax return atau ke pelaporan pajak, atau ketika bersama accountant, misalnya teman-teman menggunakan accountant, teman-teman bisa kasih ini loh bukti saya selama 1 tahun. Di ATO itu sebetulnya ada app-nya. Kalau seandainya teman-teman merasa takut kehilangan invoice atau receipt ini, maka teman-teman bisa ambil foto dan kemudian bisa masukin ke app-nya ATO gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa masukin itu secara correctly. Kalau seandainya teman-teman tidak melakukannya secara benar dan akurat, misalnya cuma ngarang nih kayak ya udahlah bohong-bohong aja. Nah, maka itu bisa jadi trouble ya kalau seandainya ATO mengetahui hal itu. Kesalahan yang ketiga yaitu terkait teman-teman bisa mengetahui residensi status teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengetahuinya atau tidak melaporkannya dengan baik, maka bisa jadi kesalahan. Nah, apa itu residency status by taxes purposes? Jadi dengan pajak ini agak berbeda ya, walaupun teman-teman tahu teman-teman bukan citizen, bukan resident gitu ya, bukan PR maksudnya, teman-teman mungkin akan berpikir kalau teman-teman adalah foreigner. Nah, kalau dalam kaitannya pajak ya, seandainya dalam case teman-teman international student, yang mana course-nya teman-teman di atas 6 bulan, itu adalah teman-teman termasuk ke dalam Australian resident for tax purposes. Jadi, kalau teman-teman resident, itu pajaknya lebih rendah bayarnya ketimbang non-resident. Nah, kalau teman-teman dalam perihal course-nya di bawah 6 bulan, maka teman-teman termasuk non-resident. Jadi, teman-teman pilih non-resident. Nah, bagaimana dengan WHV? WHV itu punya bracketnya sendiri. Jadi, biasanya ada pilihan work and holiday visa maker atau working holiday visa maker, Australian resident for tax purposes, atau yang non-resident atau foreigner gitu ya biasanya. Kalau yang teman-teman WHV, of course teman-teman pilih yang working holiday visa atau work and holiday visa. Jadi di situ ada pilihannya. Di mana ada pilihannya? Yaitu ada di TFN declaration atau withholding form. Jadi ketika teman-teman pertama kali keterima kerja, teman-teman mesti mengisi yang namanya TFN withholding form, di mana ini bukan nomor TFN biasa, bukan tax file number yang teman-teman laporkan terlebih dahulu ke ATO. Nah, sebelumnya saya pernah kasih tahu guidance gimana ngisi TFN withholding form ketika teman-teman mendapatkannya dari employer, yang teman-teman bisa cek aja di video itu. Kesalahan yang keempat yaitu teman-teman mengisi kolom pada Medicare Levy Surcharge atau yang namanya pembayaran Medicare. Nah, apa itu Medicare Levy Surcharge? Itu adalah pembayaran ya, di mana Medicare itu Public Health Fund System yang bisa dinikmati oleh residents atau citizens gitu ya. Jadi kalau seandainya mereka sakit, berobat, atau ke dokter, atau operasi kecil, operasi besar, yang mana mereka bayar excess dari rebate atau diskon dari mereka, dari government maksudnya. Bahkan residents itu bisa dapat fasilitas healthcare itu gratis gitu ya, kalau seandainya berobat di rumah sakit umum, bukan di private dan lain sebagainya, yang mana sebagai ketentuan mereka. Sementara sebagai international students, teman-teman tidak perlu yang namanya bayar Medicare, karena teman-teman wajib memiliki OSHC atau Overseas Student Health Cover, di mana teman-teman bayarnya ke sana gitu loh. Begitu juga teman-teman yang visa lainnya seperti visa kerja atau misalkan visa yang lainnya lah gitu ya, yang memilih untuk punya private insurance. Jadi urusannya ke sana. Tapi kalau untuk partner visa, misalnya teman-teman apply dan di tahun pertama itu teman-teman mendapatkan interim card atau yang blue ya, jadi bukan yang hijau, itu teman-teman udah mulai tuh bayar Medicare. Jadi yang eligible bayar Medicare, yang enggak eligible tidak usah gitu ya. Jadi
sebelum lodging taxes, teman-teman minta dulu Medicare exemption-nya ke Medicare Entitlement Statement yang ada di Services Australia. Jadi teman-teman apply dulu ke sana beberapa hari, kemudian dapat exemption kalau teman-teman tidak perlu bayar Medicare, kemudian teman-teman bisa lodge taxes teman-teman. Kesalahan yang nomor 5 alias yang terakhir yaitu kamu tidak lodging taxes kamu dengan alasan apapun. Misalnya kamu pikir, pendapatan saya kan kecil ketika di Australia, kurang dari $18.200 per tahun atau threshold. Dan kemudian teman-teman males gitu, mager nggak mau ngelakuin itu gitu, nggak mau kayak ribet atau gimana. Nah, itu teman-teman masih lakukan ya, sekecil apapun pendapatannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan itu kan bahkan teman-teman dapatlah sedikit tax back atau tax return gitu ya, kayak uang kembali gitu kan lumayan juga gitu. Dan seandainya teman-teman tidak melakukan itu, tidak melakukan lodging taxes, itu teman-teman bisa kena penalti gitu ya, bisa didenda kalau misalkan ATO tahu itu, atau misalnya bahkan ya bisa dipenjara sekalipun gitu loh. Jadi teman-teman jangan terlalu ya udahlah gitu, terlalu meremehkan gitu. Jadi lakukan taxes sebelum tanggal 31 Oktober, di mana itu adalah deadline gitu ya untuk pelaporan pajak setiap tahunnya. Sekian video dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan manfaatnya ya. Jadi kalau teman-teman kepingin apply tax return sendiri, teman-teman bisa cek video saya yang terdahulu, atau kalau misalnya teman-teman kepingin tahu mengenai finance lainnya di Australia seperti superannuation, teman-teman bisa cek juga di video itu. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.